Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ataf. Ataf itu merupakan bagian dari tawabi'. Sama seperti tawabi' yang lain, na'at, taukid, badal itu mengikutinya itu dalam segi yang paling lazim itu dalam segi i'rabnya, rafa, nasab, khafat, jazm. Nah, itu yang lazim mengikutinya itu. Ataf sendiri pengertiannya adalah di sini ittiba'u lafdhin di akhirin. Ittiba' di sini bisa kita artikan sebagai menghubungkan suatu lafaz kepada lafaz yang lain. Nah, kemudian pembagian ataf. Ataf di sini yang pertama adalah ataf nasakh. Tadi kan artinya menghubungkan suatu lafaz ke lafaz yang lain. Kalau ataf nasakh ini menghubungkan lafaz ke lafaz yang lain dengan memerlukan huruf ataf. Jadi ataf nasakh itu harus memerlukan harus ada huruf atafnya. Kemudian yang kedua adalah ataf bayan. Ataf bayan itu menghubungkan, ini juga pengertiannya, tapi tidak memerlukan huruf ataf. Nah, kita kembali ke ataf nasakh. Ataf nasakh sebenarnya huruf ataf ada secara keseluruhannya ada 10. Namun di sini hanya beberapa yang saya tuliskan. Yang pertama al-waw. Di sini wawnya fungsinya untuk menggabungkan. Contoh, ja'a Muhammadun wa Zaidun. Nah, ja'a di sini adalah fi'il. Muhammadun posisinya sebagai fa'il. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui kalau kita mempelajari ataf itu ada 3 istilah yang harus kita ketahui dulu. Yang pertama ataf, yang kedua huruf ataf, dan yang ketiga ma'tuf alaih. Nah, Muhammadun selain posisinya sebagai fa'il di sini juga sebagai ma'tuf alaih. Waw di sini adalah huruf ataf, waw. Nah, kemudian Zaidun itu adalah ataf. Sebagaimana halnya si Muhammad, karena posisinya sebagai fa'il dia rafa. Rafa'nya dengan dhammah. Begitu juga atafnya adalah si Zaid. Dia juga rafa karena mengikut kepada Muhammad. Begitu. Kemudian yang kedua adalah fa. Fa di sini fungsinya sebagai untuk mengurutkan, namun dengan waktu yang tidak lama. Contohnya, zahaba Hasanun fa Khalidun. Sama seperti di atas, zahaba Hasanun. Hasanun di sini posisinya sebagai fa'il. Selain sebagai fa'il, dia juga sebagai ma'tuf alaih. Fa di sini adalah huruf ataf, Khalidun adalah ataf. Artinya Hasan pergi, kemudian Khalid juga pergi, tapi dengan waktu yang tidak lama. Setelah perginya Hasan, kemudian langsung pergi si Khalid. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga adalah tumma. Tumma di sini sama seperti fa untuk mengurutkan fungsinya. Namun waktunya berselang lama. Nah, perlu kita ketahui lagi, ataf itu tidak hanya khusus kepada isim, namun juga bisa kepada fi'il. Contohnya di sini yang fi'il. Dakhala Ahmad al-fasla thumma kharaja minhu ba'da tawilin. Dakhala Ahmad. Ahmad masuk kelas. Nah,
dakhala di sini posisinya sebagai ma'tuf alaih. Kemudian thumma sebagai huruf ataf. Kharaja. Kharaja ini sebagai atafnya kepada dakhala. Ini yang contoh yang tadi, fi'il tadi. Dakhala minhu ba'da tawil. Sudah beberapa saat. Nah, begitu. Kemudian selanjutnya huruf ataf adalah au. Au di sini fungsinya untuk memilih. Contoh, isyrabil qahwah aw syai. Minumlah kopi itu atau teh. Disuruh memilih, disuruh meminum. Isyrab ini kan fi'il amar. Kemudian qahwah itu adalah posisinya sebagai maf'ul bih. Jadinya dia nasab. Nah, au di sini selain sebagai maf'ul bih, al-qahwah juga sebagai ma'tuf alaih. Au huruf ataf, kemudian asyai ataf. Atafnya kepada al-qahwah. Dia i'rabnya mengikuti al-qahwah, yaitu nasab. Nah, mungkin itu sedikit contoh dari huruf ataf. Karena huruf ataf tadi kan disebutkan sebenarnya ada 10, namun karena waktunya sedikit, jadi hanya ini saja yang saya sebutkan. Dan ini yang mungkin ini yang paling sering kita temui di tulisan-tulisan Arab. Nah, kemudian pembagian yang kedua itu adalah ataf bayan. Ataf bayan tadi kan adalah menghubungkan suatu lapas ke lapas yang lain tanpa memerlukan huruf ataf. Nah, contohnya di sini Ja'a Abu Hafsin Umaru. Nah, Ja'a di sini fi'il, Abu Hafsin itu adalah fa'il. Sedangkan Umaru di sini adalah ataf. Atafnya kepada Abu. Abu ini kan termasuk asmaul khamsah. Nah, karena tadi posisi sebagai fa'il, dia hukumnya rafa. Begitu juga Umar, karena ataf kepada mengikut kepada Abu, jadi rafa. Nah, hampir sama dengan badal Abu Hafsin Umar, namun ada sedikit perbedaan karena waktunya sedikit sekali. Jadi ya mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.